susunan acara kita ini tidak panjang-panjang, tidak tumit-tumit, sederhana saja. Mengawali acara kita, tentu baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Presiden Mahasiswa Universitas Andalas dan KMN Adinda Firdaus memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan Adinda. Ada musik dulu aja, musik ya. Jadi musik enggak. Aduh nih. Ini mic jalan sama keluar. Silakan juga dulu mungkin ada sampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Jika diam adalah pilihan, maka perubahan adalah kemustahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Convention Hall UNAN untuk melaksanakan penyampaian manifesto untuk penyelamatan bangsa. Selanjutnya salam dan salam terdapat pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, barangkali tadi disampaikan ada guru besar yang membersamai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dosen, dan barangkali seluruh sivitas akademika, mahasiswa dari BEM seluruh UNAN yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Dan adapun di awal barangkali perkenalkan, saya Firdaus dari FEB angkatan 2020, sekarang Dewan Akan sebagai Presiden Mahasiswa dan KM UNAN Kabinet Akselerasi Perubahan ya, untuk tahun 2024. Mungkin tadi sedikit penyampaian juga, barangkali kegiatan kita yang manifesto untuk penyelamatan bangsa yang barangkali kalau yang hadir tapi belum tahu, ini kegiatan bagaimana nantinya kita menyampaikan keresahan dan kegelisahan kita terhadap fenomena ataupun situasi yang sudah terjadi sekarang seperti ikut campurnya ataupun cawe-cawenya Presiden dalam pemilu tahun 2024 ini, teman-teman semuanya, agar terciptanya barangkali pemilu yang luber, jurdil, dan pemilu yang berintegritas pastinya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan coba menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dan nanti dari panitia boleh bantu untuk musik atau apanya ya, soundnya. Mic-nya perlu belakang. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Atau di situ? Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan, selanjutnya ada 3 prosesi acara kita. Puncaknya itu adalah pernyataan manifesto untuk penyelamatan bangsa. Sebelum kita membacakan secara seksama, nanti tentu kita berharap hadirin adik-adik mahasiswa kita bersama di belakang ya. Tapi sebelum kita masuk acara penyampaian manifesto Civitas Akademika Universitas Andalas untuk penyelamatan bangsa, sepatah kata kita minta dulu sambutan dari Bung Charles Mangura untuk kita untuk menyampaikan ucapan kata. Setelah itu maka kita akan melakukan penandatanganan manifesto di sebuah spanduk putih sebagai bentuk kesucian dari apa yang kita lakukan pada sore ini. Silakan Bung Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia. Teman-teman semua, rekan-rekan media, mahasiswa, dan saya hormati para lulusan, dosen, Civitas Akademika Universitas Andalas, tenaga pendidikan. Kita hadir hari ini merupakan suatu bentuk keprihatinan kita dan bentuk solidaritas kita terhadap apa yang kemudian bangsa kita hadapi hari ini. Penggelaran pemilu 2024 sudah dekat, tapi ada yang tidak biasa dilakukan oleh penguasa negara ini pada hari ini. Kita merasakan suasana pemilu seperti mencekam, penuh dengan cawe-cawe penguasa dan penuh dengan dugaan kecurangan-kecurangan. Ada mobilisasi atas kekuasaan dalam rangka untuk memenangkan atau dalam rangka untuk melanjutkan kekuasaan yang berkuasa hari ini. Untuk itu, dalam rangka kebebasan bebas akademik, dalam rangka untuk menjaga moralitas sebagai seorang Civitas Akademika, bagian dari menjaga moral bangsa, bagian dari kelompok tertua, kami dari Universitas Andalas berinisiatif melaksanakan kegiatan ini, menyampaikan manifesto kita dari Bukit Karimukiang Pemani untuk Indonesia, untuk kejayaan bangsa, sebagai bagian juga solidaritas atas apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Civitas Akademika lainnya. Untuk itu, terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga ini menjadi kontribusi kita dalam tetap menjaga negara ini sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Charles. Kemudian kita masuk ke agenda selanjutnya, penandatanganan. Pembacaan manifesto Civitas Akademika Universitas Andalas untuk penyelamatan bangsa yang akan dibacakan oleh salah seorang profesor kita yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa orang profesor kita, mungkin tidak minta kepada Bapak Profesor Rudi berdibaca. Silakan Prof. Masuk TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggara pemilu dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi. Perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara termanipulasi menjadi alat untuk memperkuat dukungan pada calon presiden dan wakil presiden tertentu. Presiden yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. Kami menegaskan bahwa Indonesia bukanlah kerajaan dan presiden bukanlah seorang raja.
yang bisa mewarisi kekuasaan kepada putra mahkota. Etika kenegarawanan dan ketidakberpihakan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Sengkarut di berbagai lini yang terjadi di Indonesia pada saat ini disebabkan air keruh dari hulu karena ada gajah besar yang menyeberang, yang mengakibatkan air keruh sampai ke muara. Artinya, semua sengkarut yang terjadi ini karena ulah dan perilaku elit yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seumpama kusut sarang gunung terbuang, maka solusinya adalah dibakar dengan api. Perilaku penguasa yang cenderung bersultan di mata, beraja di hati, harus dihentikan dengan segera. Karena raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disangka. Cukup sudah Indonesia berada di situasi demokrasi yang centang perenang ini. Saat ini adalah momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit melakukan koreksi serta perlawanan terhadap pelemahan demokrasi secara terstruktur. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menjaga etika dan nilai-nilai kebaikan harus tampil sebagai garda terdepan dalam melawan segala bentuk pelemahan terhadap demokrasi, penguatan oligarki, dan sikap politik keliru yang sedang dipertontonkan oleh Presiden. Kami Sivitas Akademika bersumpah untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga pelaku perubahan melalui pemikiran kritis, tindakan nyata, dan solidaritas yang kokoh. Kami berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai, benteng moral kebaikan, dan pelindung demokrasi di negeri ini. Maka kami atas nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan: 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Allahu Akbar. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. 3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi. 4. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit. 5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo kelompok tertentu dalam politik elektoral. Kekerasan budaya, pengekanan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil. Demikian manifesto ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan tinggi terhadap keselamatan dan kejayaan bangsa. Pada 2 Februari 2024 tertanda Alisiansi Sivitas Akademika Universitas Andalas. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi Subiarta. Kemudian kita mengajak kepada teman-teman insan pers untuk menyaksikan bersama penandatanganan naskah manifesto melalui spanduk putih sebagai bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kita minta pertama itu perwakilan dari Pondokando. Silakan Ibu. Sudah. Ya ini apanya? Sudah tanda tangan. Ya, silakan. Silakan. Ada Pak.
Tulis nama bukan? Silakan, ayo. Tulis nama. Mantap toh. Silakan. Sembari Lagi. para Civitas Akademika melakukan penandatanganan, ada sumbangan puisi dari salah seorang dosen Fakultas Budaya, Bapak Dr. Safir, untuk menyampaikan sebuah puisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah puisi dengan judul Kalian itu bagaimana? Kalian itu bagaimana? Mereka memperjuangkan keluarganya, mereka memperjuangkan koninya, mereka memperjuangkan kesinambungan jabatan dan kekuasaannya. Kalian itu bagaimana? Mereka rusak undang-undang, mereka bikin aturan sendiri, mereka lumpuhkan KPK, mereka curi uang rakyat sesukanya. Kalian itu bagaimana? Mereka bekerja sama dengan oligark, mereka kongkalipo dengan investor asing, mereka kerap dan jual semua kekayaan bumi, mereka tinggalkan limbah perusak lingkungan. Kalian itu bagaimana? Mereka rusak demokrasi, mereka manipulasi dengan dana bantuan, kenaikan gaji dan sertifikat. Mereka melintir dengan janji-janji yang tidak dipenuhi. Dulu katanya ABC, sekarang katanya DEF. Kalian itu bagaimana? Semua sudah tiba pada puncaknya, semua sudah sampai pada batasnya. Tidak ada tindakan lain kecuali runtuhkan, tegakkan kembali demokrasi, kokohkan kembali konstitusi pada 20 Februari 2024. Terima kasih. Terima kasih sudah Dr. Safir. Kita lanjutkan, mungkin ada orasi-orasi lanjutan dari para Civitas Akademika. Mungkin ada Prof. Joni Narisa, ada yang mau disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kawan-kawan semuanya, kita bersama bertitik nadir bertoleransi kekacauan dan ugal-ugalan para penyelenggara negara. Hari ini kita suarakan apa yang kita rasakan. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu Kanto, Bu Nilma. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan adanya pernyataan sikap dari seluruh kampus yang ada di Indonesia, semoga Presiden kembali kepada kitanya sebagai kepala negara dan segala pemerintahan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilma. Silakan Bung Fajri Muaja. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari Universitas Andalas menyatakan manifesto pada hari ini karena kita menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia ini dengan penduduk 270 juta itu membutuhkan demokrasi yang benar-benar jujur dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak yang notabene adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dalam kesempatan ini kita menyampaikan dari Universitas Andalas bahwa cawe-cawe politik yang dilakukan oleh penguasa itu adalah hal yang keliru, dan untuk itu melalui perintah kepada penguasa atau pemerintah pada hari ini untuk kembali kepada jalan yang benar, melakukanlah tindakan
dan melaksanakan demokrasi pemilihan umum yang akan kita laksanakan 14 Februari itu sesuai dengan jujur dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Sebelum terakhir nanti akan ditutup oleh orasi dari Dr. Henry Matius, kita persilakan dulu ada adik-adik kita dari mahasiswa yang mau berorasi. Ada? Kalau tidak ada, silakan orasi penutup dari Bang Henry Matius. Salam cinta satu suara, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Runtuhkan oligarki. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Izin barangkali kita dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan juga keresahan dan kegelisahan yang kita alami pada saat sekarang ini. Tidak hanya kita, tapi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya sekarang ini sedang terjadi sebuah pelanggaran kode etik yang mungkin kalau memang dinyatakan pelanggaran hukum mungkin tidak gitu. Tapi dalam hal pelanggaran etika ini sudah sangat melewati batas teman-teman semuanya. Dan pun kita sama-sama mengetahui juga dari awal barangkali adanya fenomena-fenomena yang terjadi seperti adanya barangkali karena adanya pelulusan dan pun perubahan-perubahan dari regulasi yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi yang sehingga meluluskan barangkali keponakannya yang barangkali juga kita sama-sama mengetahui sekarang dari ketua-nya pun diberhentikan, dan itu sudah sangat jelas bahwasanya adanya pelanggaran etika tadi teman-teman semuanya. Dan pun pada saat sekarang ini adanya pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Presiden Indonesia itu sendiri yang menyatakan bahwasanya dari presiden tersendiri bisa untuk berkampanye kawan-kawan semuanya, dan untuk ASN sendiri itu dinetralkan. Dan kenapa? Apakah beda dari presiden dengan ASN tadi? Apakah ASN hanya ASN saja yang mengabdi untuk negara ini? Tentu tidak kawan-kawan semuanya. Bahkan kalau kawan-kawan mengetahui akan sangat lebih berpengaruh dari presiden itu sendiri ketimbang dari ASN tadi yang tadi diharapkan untuk netral. Dan pun juga peraturan tersebut yang barangkali diperuntukkan untuk presiden yang barangkali Hidup perempuan Indonesia. Pada hari ini tanggal 2 Januari Jumat 2024. 2 Februari Jumat 2024. Hari ini seluruh aktivitas akademika Universitas Andalas hadir bersama-sama untuk menyatakan sikap manifesto bahwasanya negara kita sudah tidak baik-baik saja. Sepakat? Negara kita sudah tidak baik-baik saja. Sepakat? Bahwasanya demokrasi yang pada hari ini kita melihat bagaimana, apakah demokrasi pada hari ini sudah bisa dikatakan sudah baik-baik saja? Tidak. Sudah bisa dikatakan baik-baik saja? Tidak. Artinya demokrasi kita pada hari ini sudah dilunturkan, dan itu disebabkan oleh ulah dari Presiden Joko Widodo pada hari ini melakukan siasat busuk, melakukan pelanggaran etik yang seharusnya menjadi teladan, yang seharusnya menjadi harapan kita semua bersikap fair, bersikap netral, dan seharusnya menjadi contoh pada kita semua. Dan nyatanya pada hari ini pelanggaran etika, maruah demokrasi yang selalu dibangun-bangunkan, dan pada hari ini sudah memperlihatkan di tikungan terakhir di era pemerintahan Joko Widodo. Hari ini kita mahasiswa sudah puas, betul? Hari ini kita semua sudah puas, betul? Hari ini kita pun mahasiswa sudah merasa bingung, sepakat? Hari ini kita mahasiswa sudah merasa muak melihat bagaimana banyaknya isu-isu yang sudah terjadi di era pemerintahan Joko Widodo. Dari adanya isu 3PD, pelemahan KPK, RKUHP, Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang ITE, semuanya
Dan kita di sini dibuat bingung, mau kita selesaikan yang mana? Saking hebatnya pemerintahan oligarki. Hari ini kita pun merasa sudah puas melihat bagaimana pemerintahan Jokowi Widodo dengan aparatnya, dengan segala aparatur negaranya mempertontonkan kepada kita bahwa kekuasaan negara Indonesia yang katanya adalah negara hukum sudah menjadi negara kekuasaan. Sepakat? Kita melihat kekuasaan menjadi alat-alat tipu-tipu. Kita melihat kekuasaan sebagai senjata manipulasi yang memiliki strategi yang membuli pada masyarakat dan nasib dari negara dan rakyatnya sendiri. Betul? Dan hari ini kita sama-sama hadir di sini menyatakan sikap bahwasanya kita ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi teladan kembali. Maka kita ingin meminta Joko Widodo untuk menghargai proses penyelenggaraan pemilu pada hari ini dan seterusnya. Maka dan kita meminta Joko Widodo bersikap netral. Kita meminta Joko Widodo untuk bersifat fair. Dan pada hari ini kita sama-sama hadir di sini ingin dan merindukan itu. Kita tahu bahwasanya demokrasi itu yang baik harus dilaksanakan dengan adanya ketertiban, rasa aman, damai dan adil. Tetapi nyatanya apa? Demokrasi yang pada hari ini kita melihat sebelum diadakannya penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti kita sudah bersama. Dan itu nyata-nyata kita dapat menyaksikan bahwasanya demokrasi kita sudah tidak baik-baik saja. Dan ini peran kita bersama, dan ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal bagaimana proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dipastikan berjalan dengan baik dengan meminta seluruh aparat negara untuk bersikap netral sebagaimana amanat dalam undang-undang. Kita tahu bahwasanya dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Presiden dan menterinya serta aparaturnya itu bisa menyatakan dirinya untuk bisa berkampanye. Itu memang benar bahwasanya ada undang-undang dengan pasal 281 yang menentukan bahwa Presiden boleh mengadakan kampanye tapi tidak menggunakan fasilitas negara, boleh berkampanye dan itu di luar cuti. Itu memang kita akui benar. Tetapi nyata-nyatanya apa? Bahwasanya Presiden hanya menjelaskan bahwa dalil yang dimaksud tersebut adalah dalil yang tujuannya adalah untuk membiarkan berlakunya untuk melanggar undang-undang, untuk melanggar yang namanya etika politik. Dan pada hari ini kita meminta bahwasanya Presiden harus bersikap netral dan kembali menghargai proses penyelenggaraan pemilu demokrasi tahun 2024 ini. Dan itu yang kita harapkan. Baik, pada hari ini kawan-kawan, kita tutup dengan salam mahasiswa. Mari angkat tangan kiri kita, kawan-kawan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandum akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa pengkaman. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih, panjang umur hal baik. Terima kasih Abu Dawudi. Mungkin sebelum kita tutup acara ini dengan membacakan doa, ya, karena pukul sudah 2:30. Ya, sedikit dari saya, karena tadi saya hanya sebagai MC saja. Ini sedikit penjelasan dari kami pengagas bahwa munculnya reaksi di berbagai kampus di Indonesia hari ini sebenarnya bukti bahwa orang-orang kampus itu punya sinyal batin yang kuat terhadap berbagai persoalan kegelisahan yang terjadi hari ini.
Saya ditanya oleh beberapa teman media, kenapa itu muncul, apakah ikut-ikutan? Tidak. Saya katakan tidak. Ini adalah respon spontan bahwa kami para dosen, kami para guru, kami sebagai pendidik, dan begitu pun adik-adik mahasiswa bahwa kami betul-betul nyata merasakan kegelisahan yang terjadi di bangsa kita hari ini. Itu yang membuatkan kenapa kemudian setiap kampus hari ini secara spontan menyatakan sikap keprihatinannya, menyatakan sikap untuk idealismenya, menyatakan sikap untuk moralnya, bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis multidimensional dalam proses transisi demokrasi yang sudah hampir kita bangun 20 tahunan, 30 tahunan. Saya pribadi sebagai pelaku reformasi 98 Sumatera Barat menyatakan prihatin dengan proses yang sudah kita bangun selama ini, dan itu kita ingatkan ke Presiden untuk berhenti melakukan cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik. Kembalilah Presiden Jokowi, kembalilah untuk melaksanakan aturan-aturan mengelola kenegaraan kebangsaan dengan rule of law yang telah kita maktubkan dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Perkataan saya menyatakan ini sekali lagi kita katakan, mohon Presiden dengarkan teriakan orang-orang kecil, dengarkan teriakan rakyat bawah. Mari dengan kesempatan waktu yang masih ada dibuktikanlah bahwa Presiden betul-betul netral, bahwa Presiden betul-betul jujur, bahwa Presiden betul-betul mengawal proses transisi kepemimpinan nasional ini dengan baik. Demikian saja yang sedang dapat saya sampaikan. Terima kasih semua pihak, teman-teman media, para senior, para sahabat semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita jaga, kami kita cinta Indonesia. Mari kita bersama-sama lantunkan teriakan bersama, Jaya Indonesia! Jaya Indonesia! Jaya Universitas Andalas! Jaya Universitas Andalas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dengan nanti setelah doa kita bersama-sama melakukan lagu Padamu Negeri. Silakan kepada Buya Fajri untuk mendoa, memimpin doa kita ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan doa kita, semoga apa yang kita ucapkan hari ini diridhoi Allah, semoga dijabah oleh Allah apa yang kita suarakan dari hati nurani kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah, mahasiswa kami ya Allah, para pegawai, guru besar, semua bangsa dan negara ini, orang-orang yang selalu mengingatkan kepada kebenaran. Jadikan kami ya Allah, orang-orang yang selalu menggantungkan kepada dirimu ya Allah, bukan kepada siapa-siapa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna wa la taj'alna minal abthurin. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah, kepada mahasiswa kami ya Allah, kepada para dosen, kepada pegawai, kepada guru besar, kepada pemimpin bangsa ini ya Allah, yang benar itu nyata Engkau tunjukkan ya Allah, dan beri kami semua rakyat bangsa Indonesia ini untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami ya Allah, kepada bangsa ini, rakyat ini, mahasiswa kami ya Allah, generasi muda penerus bangsa ini loh, yang salah itu nyata Engkau tunjukkan ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk menghindari kesalahan itu. Dan jangan jadikan kami ini ya Allah, bangsa kami itu ya Allah, orang-orang yang zalim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada hadirin semua, mari bersama-sama kita melakukan lagu Padamu Negeri bersama-sama. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Demikian saja, sekali lagi kami selaku katakanlah penggagas mewakili para guru besar, para senior, dosen dan para mahasiswa, dan ada juga yang pegawai, mengucapkan terima kasih sekali pada teman-teman semua, terutama awak media yang datang-datang dari bawah. Hujan-hujan, mudah-mudahan support dan dukungan Bapak, Ibu, semua teman-teman sahabat semuanya berguna bagi kita semua, berguna bagi umat, berguna bagi bangsa yang kita cintai. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kami tentu sebagai penyelenggara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam proses acara ini tidak tersusun rapi, tidak tersusun dengan baik, seperti ada lintas-lintas yang kurang baik. Kami mohon dimaafkan, maklum. Ini memang sebuah gerakan yang dirancang bukan berhari-hari, tapi dirancang dalam waktu 1 hari. Tapi luar biasa. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan di sana sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.